Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam perkuliahan minggu ke-6. Baik, kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana energi transisi yang bekerja pada molekul atau pada atom yang menyerap energi foton. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana proses fisikanya dari peristiwa penyerapan cahaya oleh elektron dan atom dalam uh, metode analisis dengan spektrofotometri, baik itu menggunakan UV atau visible light. Nah, di sini saya akan share screen dulu ya. Sebentar. Di sini kita akan belajar mengenai hukum penyerapan cahaya. Oke, sebentar sambil menunggu screen-nya. Oke. Nah, di sini kita bahas tentang hukum penyerapan cahaya. Jadi hukum ini dikenalkan oleh Lambert dan Beer, dua orang ilmuwan ya. Jadi kalau digabungkan ya, awalnya masing-masing mereka itu punya pendapat sendiri mengenai hukum penyerapan cahaya. Kalau menurut Lambert, bahwa jumlah sinar yang diserap itu sebanding dengan tebal medium. Nah, jumlah sinar itu kita bisa katakan sebagai intensitas. Jadi sama ya, jumlahnya berapa yang diserap sama dengan tebal medium penyerap. Tebal itu berarti bisa disebut dengan panjang, ya panjang mediumnya. Kalau misalnya kita kemarin pakainya mediumnya larutan, berarti panjang larutannya. Atau kita bisa lihat ketebalan ini dari tebal kuvert yang kita gunakan dalam proses analisis. Kemarin kan di praktikum kita pakai kuvet ya. Nah, itu kan dia bentuknya kotak, maka dia punya panjangnya. Nah, itu yang diambil sebagai tebal medium. Kemudian kalau menurut Beer, bahwa jumlah sinar yang diserap oleh suatu cahaya atau partikel itu justru sebanding sama jumlah spesi penyerapnya. Nah, kalau jumlah spesi penyerap ini itu refernya kemana? Refernya ke arah konsentrasi. Nah, jadi berapa banyak partikel atau ion-ion yang menyerap cahaya tampak tersebut, maka itu disebut sebagai jumlah spesi penyerap. Kemudian kalau digabungkan kedua hukum ini, maka jadilah hukum Lambert-Beer, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara intensitas cahaya ya yang diserap. Berarti kalau yang diserap itu berkaitan sama apa? Absorbansi, ya kan? Absorbansi. Itu hubungannya sebanding sama tebal medium dan juga jumlah spesi penyerapnya. Nah, jadi kita udah bisa kita kasih kesimpulan awal nih bahwa kalau jumlah spesinya makin banyak, maka intensitas cahaya yang diserap juga semakin banyak. Makanya kemarin kan saya bilang ya bahwa kalau konsentrasinya tinggi atau C-nya itu besar, maka otomatis A-nya juga akan besar. Tapi kalau C atau konsentrasinya kecil, maka absorbansinya juga akan kecil. Kan gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Secara matematika, besarnya pengurangan intensitas sinar proporsional dengan jumlah spesi yang menyerap itu bisa dirumuskan dengan min DI per DN sama dengan KI. Nah, kenapa disebutnya besar pengurangan? Masih ingat kan, kemarin ada kuvet, kita isi sama suatu analit. Misalnya ini ada analit, gitu ya. Nah, ada cahaya datang kan. Nah, cahaya itu datang, kita misalkan warnanya biru, ini cahaya datang gitu ya. Nah, ini cahaya, ada 3 misalnya. Ada yang diserap oleh partikel dalam ini. Yang diteruskan ada juga, misalnya sisanya 2. Berarti ada sejumlah cahaya yang hilang. Maka disebut sebagai pengurangan. Nah, kemana berkurangnya? Karena diserap oleh partikel-partikel penyerap atau konsentrasi dari analit tersebut. Nah, makin besar konsentrasi analitnya, maka jumlah yang berkurang atau besarnya pengurangannya makin tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau konsentrasi analitnya makin rendah, maka besarnya pengurangannya makin kecil. Nah, disimbolin sama min DI per DN, berarti ini turunan ya, diferensial kan. DI per DN sama dengan KI. Nah, D itu adalah diferensial. D itu adalah diferensial ya, atau nama lainnya adalah turunan. Di matematika kita pernah belajar turunan. Nah, ini keterangannya bisa dibaca di sini ya. Kemudian apa yang harus kita ubah dari persamaan ini agar kita bisa dapat persamaan yang bisa digunakan untuk semua masalah dalam spektrofotometri. Nah, masih ingat konsepnya bahwa tadi kan awalnya apa? DI per I gitu ya, sama dengan kan KI. Sorry,
per apa tadi, per N ya, per DN, sorry maaf, ini adalah per DN sama dengan K kali I. Nah, supaya turunannya, variabelnya sama-sama terhadap I, maka kita kalikan silang. Jadi I yang di sini kita bawa ke bawah sini, sedangkan DN-nya kita pindahkan ke ruas atas. Berarti jadinya adalah min DI per I, betul? Sama dengan K dikali N. Kita tukar posisinya. Bisa ya, kita kali silang. Kemudian tujuannya agar turunannya bisa kita integrasikan, bisa kita integralkan. Makanya harus DI terhadap I. Nah, di sini kalau misalnya di sini kan ada negatif. Kalau misalnya kita jadikan positif, boleh. Satu ruasnya kita jadikan negatif. Jadi artinya apa? Kita kalikan sama min 1. Berarti jadinya apa? Min 1 dikali, ini kan min dikali min 1 kan jadi positif. Maka jadinya DI per I sama dengan min K N, karena min 1 dikali K kan sama dengan min 1K atau min KN. Maka muncullah yang seperti ini. DI per I sama dengan min K dikali DN. Maaf, ini DN-nya hilang ya. Ini harus ada KDN. Ini juga KDN. Nah, kemudian kita integrasikan. Kita kasih batas. Jadi integral, ya ini adalah integral. Integral itu selalu ada batas bawah sama batas atas. Karena integral itu kan nggak selamanya tak hingga, tapi dia juga punya batas. Jadi kalau misalnya integral itu ada yang tak hingga, ada juga yang punya batas. Nah, kita kasih batas atas sama batas bawah. Maka kayak gini, dari 0 sampai dengan I. Kemudian min K, nah yang integralkan siapa? Kenapa hanya DN saja? Karena yang punya variabel N kan cuma DN. Sedangkan yang ini, K kan dia konstanta, maka kita bisa keluarin K-nya ke samping. Jadinya diintegralkan hanya DN-nya saja. Nah, maka jadinya adalah, kalau integral, ingat ya, kalau integral dari dx per x itu sama dengan ln x atau logaritma natural x. Lalu kalau kita kasih batas, misalnya 0, misalnya dari 0 sampai dengan let's say di sini adalah 0 sampai dengan P gitu ya misalnya ya, dx per x, maka jadinya adalah ln daripada x ya, x apa gitu ya, xt ya, terhadap x0. Jadi yang akhir dibagi yang awal, atau batas atas dibagi batas bawah. Tapi jadinya logaritma. Karena dari integral D per X, jadi integral turunan itu jadinya logaritma. Tapi logaritma natural, ln ya. Jadi ln itu adalah logaritma natural. Kemudian integral daripada N, batas 0 ke N dari DN, ingat kalau turunan integral dari turunannya cuma 1 kayak gini, langsung aja turunannya hilang, maka jadinya N. Nah, kenapa 0 dan N-nya nggak ikut dibagi kayak yang I? Karena kan dari 0 ke N, jadi kan N-nya cuma 1, ini nggak ada pembagi. Jadi otomatis kan nanti dibagi sama 1, makanya jadinya N saja. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat dari rumus yang sepanjang ini, nanti akhirnya kita akan dapat suatu persamaan. Jadi ini ceritanya agak panjang ya, kalau saya jelaskan terlalu matematika nanti pusing. Tapi yang paling intinya adalah di sini. Jadi pada akhirnya kita bisa dapatkan suatu persamaan bahwa logaritma dari I dibagi I0 itu adalah min ABC. Apa itu logaritma I per I0? Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sebenarnya ada kuvet nih berisi cairan. Ini kan kuvet ya. Kuvet. Ini panjangnya B-nya. Ini panjangnya kan. Panjangnya itu adalah B. Gitu. Nah, kalau I0 itu apa? Sinar yang datang kan. Sinar yang datang atau sumber cahayanya. Kalau I itu adalah yang diteruskan. Yang diteruskan. Gitu kan. C ini apa? C ini adalah konsentrasi. Nah, perhatikan di sini bahwa ketika sinar datang itu I0, tapi yang diteruskan adalah I. Berarti artinya apa? I0 tidak sama dengan I kan? Makanya dikasih simbolnya beda. Artinya apa? Jumlah dari I0 itu nggak sama dengan jumlah I. Kenapa? Karena sinar yang datang itu akan diserap oleh oleh larutan itu, akhirnya diteruskan sisanya menjadi I. Nah, proses penyerapan ini tentu dipengaruhi oleh panjangnya kuvet kan. Kalau misalnya yang panjangnya sebesar ini saja, ini kan nggak terlalu panjang. Kalau misalnya lebih panjang, misalnya segini panjangnya nih B-nya, ya berarti akan beda kan, lebih lama prosesnya.
maka akan lebih banyak yang diserap gitu. Kalau misalnya pendek kan yang diserap sedikit saja, kan langsung tembus. Nah, itu akan beda. Konsentrasi C juga mempengaruhi. Makin banyak jumlah partikel, maka makin banyak yang nyerap. Kalau makin sedikit jumlah partikel, makin sedikit yang nyerap. Makanya, pada akhirnya ingat bahwa I terhadap I0 itu adalah transmitan. Jadi kalau misalnya kita mau nyari T itu berapa, kita tinggal bandingkan antara I dengan I0 saja. Ini adalah nilai dari T. Kalau kita mau nyari persen T, berarti apa? Ya I per I0 kita kali 100, gitu aja. Nah itu kalau kita mau nyari persennya, berapa persen yang diteruskan atau ditransmitasikan. Oke, kemudian ada hubungan antara logaritma T dengan absorbansi. Masih ingat kan kemarin kalau transmitan itu berarti sesuatu yang diteruskan, sedangkan absorbansi itu berapa banyak yang diserap. Jadi kalau logaritma dari T, min log dari T itu sama dengan A. Ya, jadi ingat ya, ada berapa banyak nih tadi kita belajar. Nih 1, ini 2, ini 3. 3 persamaan sudah kita belajar dalam slide ini, slide kelima ini. Nah, kemudian nilai A itu, nah akhirnya dirumuskan sebagai A kecil dikali B dikali C. Ini adalah persamaan keempat. Nah, ingat bahwa B itu tadi apa? Panjangnya kan. Kalau C itu konsentrasinya. A kecil ini apa? Nah, ini muncul pertanyaan, kenapa tiba-tiba ada A kecil? Nah, kita lihat nanti ya. Setelah ini sama yang tadi udah kita bahas. Hanya bedanya di sini persen T itu bisa dicari dengan 100 kali 10 pangkat negatif A. Absorbansi. Ini bisa juga untuk nyari persen T kalau diketahui absorbansinya. Jadi ada banyak cara ya. Oke, kemudian kita bahas dulu soal satu ya. Ada soal seperti ini. Hitung nilai absorbansi. Absorbansi itu sama dengan absorbansi dari suatu larutan yang menghasilkan pengukuran persen T sebesar 89. Ya, berarti pada 400 nanometer ini kita nggak peduli panjang gelombangnya ya. Jadi persen T itu adalah T dikali 100. Jadi ingat aja, persen kan tadi T kali 100 kan. T itu apa tadi? I0, I dibagi I0 kan tadi kan. Karena ini diketahuinya dalam persen, kita mau nyari T-nya. Supaya apa? Karena yang diminta apa? Absorbansi kan, berarti A. Jadi soal ini menanyakan nilai A. Yang ada persen T. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, ada rumusnya bahwa minus logaritma dari T itu adalah A. Makanya dia nyari T dulu nih, biar T-nya dapat. Jadi T-nya adalah 89 dibagi 100, maka jadinya 0,89, kan gitu ya. Nah, kemudian di logaritmanya, makanya jadinya A adalah min log T atau min log dari 0,89, hasilnya 0,551, gitu ya. Oke. Kemudian kita akan belajar, tadi kan udah saya jelasin ya, kenapa tiba-tiba ada muncul A yang ini. Nah, ternyata A kecil ini adalah absorptivitas. Jadi A kecil ini adalah absorptivitas. Nah, nilai absorptivitas ini bergantung sama satuan dari konsentrasi yang digunakan. Jadi kalau konsentrasinya kita pakai satuannya molar atau mol per liter, maka yang digunakan oleh A kecil ini adalah epsilon, epsilon. Atau disebut juga sebagai absorptivitas molar. Karena kita pakai konsentrasinya dalam molar. Tapi, jadi gini ya bedanya antara A sama epsilon. Dua-duanya absorptivitas, tapi kalau yang ini absorptivitas ya, absorptivitas pada konsentrasi selain molar, pada konsentrasi selain molar, gitu ya. Sedangkan epsilon itu konsentrasinya harus molar. Konsentrasinya molar, maka disebutnya absorptivitas molar. Itu bedanya. Oke, sekarang kita lihat contoh hitungannya. Di sini perhatikan ya, ada larutan mengandung 4,5 ppm. Berarti ini apa ppm? Konsentrasi, berarti C-nya kan. Berarti diketahui di soal ini, ya C-nya adalah 4,5 ppm, gitu kan. Kemudian dia punya absorbansi 0,3. Berarti nilai A besarnya, absorbansinya adalah 0,3. Ya, lihat keterangannya nih. A itu absorbansi, A besar. Ya, kemudian digunakan kuvet 2 cm. Berarti ini tebal larutan atau tebal kuvet. Berarti ini adalah B-nya. Gitu kan? Maka B-nya adalah 2,00 cm. Yang ditanya adalah absorptivitas. Berarti bukan absorptivitas molar. Kenapa? Karena konsentrasinya dalam ppm. Beda kan? Konsentrasi di sini dalam ppm, bukan dalam molar. Makanya dipakai yang ini. Nah, nanti kita mau nyari absorptivitas berarti A-nya yang dicari. Ya udah,
Jadi kita bisa buat persamaan seperti ini kan. Awalnya kan A itu sama dengan A kecil dikali B dikali C. Yang mau dicari apa? A kecilnya. Berarti A kecil, temannya siapa? B dan C. Taruh di bawah. B, C. A-nya di atas. Gitu. Jadi temannya taruh di bawah sebagai pembagi. Tinggal dimasukin aja. 0,3 nilai A-nya tadi kan. Kemudian 2,00. ABS ini absorbansi ya. Sentimeter dan 4,5 ppm. Nanti hasilnya adalah cm-1, tahu kenapa? Karena kan tadi di bawah nih, di bawah ke atas jadi pangkat -1, kan plus jadi min kalau pangkat di bawah ditukar posisinya. ppm juga sama, di bawah ke atas jadinya -1. Ingat bahwa satuan absorptivitas ini itu dipengaruhi sekali oleh konsentrasi dari zat-zat yang digunakan di sini. Maaf, dari elemen-elemen yang ada di sini, bukan zat. Jadi kayak tadi kan ini sentimeter, nih ppm, jadinya ada ppm-nya. Tapi kalau nanti suatu masa ada konsentrasinya mol per liter atau molar, atau konsentrasinya miligram per liter atau gram per mililiter, ya akan beda lagi satuan dari absorptivitas. Jadi dia bergantung sama satuan konsentrasinya. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana kita menentukan suatu absorbansi? Tadi udah belajar kan, sebelumnya kita bisa hitung absorbansi kan pakai A dikali B dikali C. Ya, makanya dua jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pertama kan dibilang absorptivitasnya diketahui, kemudian ya bisa dihitung gitu. Ini kan kalau A diketahui kan panjang kuvet dan konsentrasi kan sudah pasti ada dari zat yang kita ukur. Ya tinggal dimasukin aja ke sini, dapatlah nilai absorbansinya sekian gitu. Nah, atau kita bisa juga menggunakan metode perbandingan pengukuran. Nah, yang ini agak baru nih. Tadi kan udah belajar yang pertama pakai A, B, C ini. Sekarang kita pakai metode perbandingan. Kita belajar metode perbandingan. Tapi sebelumnya, kita hitung yang model pakai absorptivitas molar dulu ya. Sebenarnya sama aja sih. Coba perhatikan di sini, ada larutan gitu ya. Kemudian dia bilang absorbansinya adalah 0,2. Berarti A-nya diketahui, ini yang diketahui ya. A-nya 0,2. Panjang kuvetnya 1 cm, berarti B-nya ya 1 cm. Absorptivitas molarnya adalah, berarti absorptivitas molar bukan A kecil ya, tapi epsilon, karena ada molarnya. 10 liter mol -1 cm -1. Yang ditanya apa? Konsentrasi larutan. Berarti yang ditanya adalah berapa sih nilai dari C-nya? Nah, kita kan punya persamaan A epsilon kali BC. Ditanyain C, temannya C siapa? Epsilon dan B. Makanya C itu adalah epsilon B-nya taruh di bawah. Kemudian A-nya di atas. Ini tinggal dimasukin aja. A-nya berarti berapa tadi? 0,2 kan? Ini A-nya 0,2. Kemudian epsilon-nya adalah 10 liter mol -1 cm -1. Kemudian B-nya berapa? 1 cm. Berarti dikali dengan 1 cm. Nah, kemudian ya lihat di sini, satuan yang sama satuannya bisa kita operasikan juga. Sentimeter -1 sama sentimeter, -1 tambah 1 ya, berarti 0. Jadi sentimeter min. Hilangkan sentimeternya, karena sentimeter pangkat 0 ya 1. 1 ini juga bisa kita hapus aja. 0,2 dibagi 10 itu 0,02 ya. Kemudian liter mol -1, ini kan sebenarnya ada kali 1. Masih ingat kan? L mol -1 ini maksudnya apa? Ya, mol -1 saya bawa ke atas jadi apa? Mol pangkat 1. Berarti mol per liter. Mol per liter sama dengan apa? Molar. Maka satuan akhirnya adalah molar. Kita bisa cek satuan dari operasi kita apa benar. Lihat satuannya. Kalau satuannya sesuai, berarti operasi kita sudah benar. Oke? Ini baru kita lihat pakai metode yang tadi. Metode yang kedua itu metode perbandingan. Jadi ini metode pertama absorptivitas. Contohnya bisa contoh yang pertama yang pakai A kecil. Bisa juga pakai epsilon. Ya, ada 2 model. Kemudian ini yang kedua metode perbandingan. Nah, lihat di sini ada suatu larutan MnO4- yang tak diketahui konsentrasinya. Berarti MnO4- nggak tahu konsentrasinya berapa yang pertama. Oke. Kemudian bentar, kita ganti warna pena biar warna merah saja gitu ya. Kemudian di sini berarti kita anggap C1 aja lah ya. Kita nggak tahu berapa gitu. Kemudian dia punya absorbansinya 0,5. Makanya A1-nya adalah 0,5 pada panjang gelombang 525 nanometer. Whatever ya, panjang gelombangnya berapa. Pada kondisi pengukuran yang sama, nah ini kata kuncinya. Kalau kondisi pengukuran yang sama, itu maknanya apa? Ini saya tarik garis ke sini ya.
epsilon atau misalnya A dan B-nya itu sama. Oke, berarti kuvert yang sama karena panjangnya sama, absorptivitasnya juga sama karena kondisinya sama. Larutan 1, kali 10 pangkat min 4 molar, berarti C yang kedua kita punya 1 kali 10 min 4 molar. Absorbansinya berarti A yang kedua ya, 0,2. Nah, ditanya apa konsentrasi yang tak diketahui. Berarti yang C1 ini kan nggak diketahui, kita anggap sebagai sampel yang mau kita ukur, boleh kan? Sedangkan A2 ini kita sebut sebagai standar. Kenapa? Karena sudah diketahui konsentrasinya, maka kita katakan dia sebagai standar. Nah, caranya tinggal dibandingkan antara sampel dengan standar A-nya. Epsilon basis sampel dibagi epsilon basis standar. Karena kondisi sama, tadi kan epsilon dan B-nya sama, maka kita bisa coret langsung. Oke, maka tinggallah A sampel dibagi A standar, C sampel dibagi C standar. Nah, kalau saya mau nyari C sampel, maka kali silang kan? A sampel dikali C standar, A sampel dikali C standar dibagi A standar. Kan gitu ya? Nah, rumus ini dimasukkan nanti. Jadinya seperti ini. Ini contoh, ini maksudnya sampel ya. Sampel. Ini juga contoh maksudnya sampel. Tinggal dimasukkan angkanya dapatlah segini. Nah, perhatikan berarti konsentrasinya adalah 2,5 kali 10 min 4. Saya masukkan ke sini ya. 2,5 kali 10 min 4 molar. Coba perhatikan, konsentrasinya kan beda ya. Lebih besar yang mana? C1. Maka absorbansinya juga lebih besar. Sedangkan C2 karena konsentrasinya lebih kecil, absorbansinya lebih kecil juga. Ini bukti bahwa absorbansi itu berbanding lurus sama konsentrasi. Jadi kalau absorbansinya besar, konsentrasinya pasti besar. Tapi kalau konsentrasinya kecil, absorbansinya pasti lebih kecil juga. Oke? Nah, sudah sampai sini udah oke. Ini adalah rangkuman rumus-rumus yang kita gunakan banyak sekali ya. Ingat aja nih satu-satu yang mana bisa dipakai nanti. Kemudian kita lihat ada pendalaman materi. Nah, ini ceritanya panjang nih. Jadi di sini katanya suatu larutan yang mengandung 0,298 mg senyawa. Berarti ini ada masanya ya. Massa zatnya itu adalah senyawanya 2,3 dimetoksibenzaldehid. Nah, apa nih senyawanya? Nanti kita lihat ya. MR-nya 166,2 dalam 20 ml etanol. Berarti 20 ml etanol ini dikatakan sebagai apa? Sebagai volume larutan kan. Karena kan dalam 20 mili, berarti itu larutannya tuh volume segitu. Menghasilkan dua puncak spektrum, ada dua puncak yang dihasilkan. Ada pada daerah 220 sama 259 nanometer. Nah, puncak minimumnya 200, 240 sama 280. Yang minimum ini nggak perlu nggak perlu di-consider, artinya nggak perlu dipikirkan, karena yang minimum kita ambil. Karena puncak yang kita ambil dalam pengukuran kan yang tinggi, yang di atas, maksimumnya aja. Kemarin masih ingat kan ketika praktikum ada muncul dua puncak, nggak cuma satu puncak. Nah ini maksudnya, ada 220 sama 259. Nah kalau di 220 absorbansinya adalah 1,73. Absorptivitas molarnya adalah, sedangkan absorptivitas molar pada 259 itu adalah 8,64 kali 10 pangkat 3. Ini harus kita buat tabelnya dulu biar nggak bingung gitu ya. Jadi tadi gini, di soal ini ada dua kondisi. Kondisi di mana lambda max-nya ada 220 sama 259. Pertanyaan soalnya nih banyak banget ya. Silahkan dibaca nanti ya. Kita akan hitung semua ini akan dapat nilainya. Nah, coba perhatikan di awal sekali kita akan lihat pada 220 nanometer. Di 220 kita mau ukur apa? Yang pertama disuruh hitung persen transmitannya kan. Ya, persen T. Berarti tadi masih ingat kan hubungan persen T sama apa? Sama absorbansi. Karena pada 220 diketahui absorbansinya adalah 1,73. Berarti bisa dimasukkan ke sini. Persen T adalah 100 dikali 10 pangkat min A. Berarti 100 dikali 10 pangkat min 1,73. Ini kan absorbansinya. Dapatlah hasilnya segini. Ini kalian pakai kalkulator aja ya carinya biar nggak pusing. Nah, kemudian udah dapat nih. Yang A-nya udah solve. Ya, konsentrasi pada puncak 220. Nah, konsentrasi ditanya kan. Berarti gimana caranya? Ingat aja, konsentrasi itu gimana ngitungnya? Ya, boleh pakai ABC. Misal kita mau pakai rumus A, B, dan C. Pertanyaan saya, ada nggak di soal diketahui absorptivitas
pada kondisi 220. Nggak ada. Yang dibilang absorptivitas molar itu pada 259, bukan pada 220. Oke? Jadi nggak datanya kurang. Nah, makanya di 220 nggak diketahui absorptivitas molarnya berapa. Maka ngitung C-nya pakai rumus biasa. Konsentrasi kan molar. Apa ngitungnya? Massa zat terlarut kan, gram per mr dikali 1000 per V. Ya, betul, per V. Jadi, ya udah gitu. Cari aja. Berarti di sini masukin, berarti gramnya berapa? Ya, diubah ke gram. Tadi kan miligram ini masanya. Diubah ke gram. Makanya jadinya 2,98 kali 10 min 5 gram. Kemudian mr-nya 166,2. Nah, ini dia pakai liter, boleh. Kalau kita kan pakai 1000 per V, boleh juga. Kalau pakai 1000 per V, nanti jadinya ini kan 2,98 dikali 10 pangkat min 5 per 166,2 dikali 1000. Nah, kalau di sini V-nya dalam mili, kalau pakai 1000 per V. Berarti tetap dalam 20 mili tadi. Karena kan volumenya dalam 20 mili etanol. Nah, nanti kalian hitung-hitung, hasilnya pasti sama aja kayak yang ini. Nah, kalau ini dia pakai langsung mol per liter, jadi sama aja sebenarnya ya. Oke, kemudian C-nya dalam gram per liter kita ditanya enggak? Enggak ya, kalau mau hitung silahkan, tapi enggak ada. Dia minta konsentrasinya dalam molar aja. Saya ini enggak perlu ya. Ini enggak perlu juga. Ini abaikan aja, saya butuhnya dalam molar aja sebenarnya. Kemudian, baru kita bisa hitung apa? Absorptivitas molar pada 220. Nah, justru ditanyain kan, E-nya berapa? Berarti epsilonnya. Hitungnya pakai apa? Ya pakai persamaan ini. Persamaannya kan A sama dengan epsilon kali B kali C. Nah, konsentrasi udah ada didapat dari yang tadi, yang di sini. Yang di sini kan, tinggal masukin ke sini. B-nya tebal kuvetnya berapa? 10 mm. Diubah ke senti. Ya, ingat, milimeter ke senti dibagi 10, jadinya 1 cm. Sama ya. Maka jadinya di sini 1 B-nya, bukan 10. Dikali C-nya. Maka hasilnya adalah, ya ini 1,73 absorbansinya ya. Sekian liter, cm min 1, mol min 1. Oke? Oke, yang ditanyakan cuma absorptivitas aja ya. Sebentar. Nah, sudah dapat tadi ya. Berarti di sini A kecilnya nggak perlu kita cari sebenarnya, karena udah ditanya cuma absorptivitas aja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah absorbansi dan persen transmitan pada puncak 259 nanometer. Nah, ini gampang. Kalau misalnya di sini itu kalian cukup lihat dari nilai A-nya saja, langsung epsilonnya dikali B dikali C. Kenapa? Karena pada 259 itu diketahui berapa absorptivitas molar, 8,64 tadi kan, pada 259. Jadi tinggal masukin aja ke sini. 8,64 kali 10 pangkat 3, panjang kuvet nggak berubah, karena kan tetap sampel yang sama. Konsentrasi juga nggak berubah, tinggal dapatlah hasilnya. Dan ngitung persen T, ya udah 100 kali 10 pangkat min A, ini rumus yang sama. Nah, kemudian mau nyari apa yang berikutnya? Ditanyain lagi. Konsentrasi udah, ini udah juga. Absorbansinya udah ada, ya kan? Absorbansinya gimana absorbansinya? Nggak ditanyain ya? Nah, hitung absorbansinya udah ada nih juga. Udah ya. Ini juga persentasenya juga ada juga. Ini apa lagi? Konsentrasi 259. Nah, ini sama aja. Konsentrasi pada 259 ini sama kayak 220. Ini sama dengan di 220 nanometer. Jadi sama konsentrasinya. Nah, yang terakhir jumlah jenis transisi. Maaf, ini salah ya tulisannya. Jenis transisi. Jadi ini yang ketiga nggak perlu dihitung ya, A kecilnya. Nah, kalau mau nyari jumlah jenis transisi, masih kan nanti belajar ada transisi P ke P antibonding, ada N ke P antibonding, ada ke sigma antibonding, macam-macam. Nah, yang pertama kalau cari jenis transisi harus tahu strukturnya. Jadi lihat struktur dari dimetoksybenzaldehyde ini bentuknya kayak gini. Berarti kalau misalnya ada cincin benzen kayak gini, maka ada apa? Pasti sudah ada P. Maka ada P ke P antibonding. Kemudian kalau ada apa, kemarin saya bilang ada elektron bebas ya, kayak di O gitu, oksi kan, itu pasti ada elektron bebasnya, ini juga ada gitu kan. Nah, maka pasti ada apa? Pasti ada apa? Ada N ya, kalau misalnya transisi N atau non bonding gitu ya. Non bonding itu adanya di atom yang punya elektron bebas atau PEB. Maka di gugus karbonilnya dilihat nih CO-nya yang ini. Ya, kalau misalnya CC ya pasti yang benzen ini gitu. Ini yang P
ke pi antibonding. Kalau yang ini itu dari N karena dia elektron bebas gitu ya, ke pi antibonding, ke apa namanya, yang rangkap ini gitu. Nah, sekarang lihat kenapa dia bisa simpulkan bahwa yang pi antibonding itu yang 220, sedangkan puncak 259 itu untuk yang N ke pi antibonding. Masih ingat kemarin kan? Kalau misalnya energi itu gede yang mana? Nah, ingat, kalau energi berbanding terbalik sama lambda. Berarti kalau lambdanya besar, gitu ya, maka E-nya itu kecil. Nah, kalau lambdanya kecil, gitu ya, maka E-nya besar. Nah, ingat, jadi kalau benzen ini kan ini lambdanya kecil, berarti energinya besar. Jadi, pi ke pi antibonding itu nyerap energi lebih besar daripada non bonding ke pi antibonding. Jadi ingat aja yang punya ikatan ya, pi ke pi antibonding. Kalau non bonding kan lebih remah tuh. Nah, jadi lebih kecil energinya, maka lambdanya lebih besar. Jadi itulah kenapa tadi puncak di 220 untuk yang transisi pi ke pi antibonding, sedangkan di 259 karena energinya lebih kecil, maka dia lambdanya lebih besar. Nah, itu ya. Nah, tugas nih, ini tinggal kalian masukin aja ke lamber bir. Ini ada analitnya, konsentrasinya berapa, absorbensinya berapa, persentenya berapa. Pakai rumus yang tadi ya, hitungnya. Persentase tadi pakai apa rumusnya? 100 ya, kali 10 pangkat min A. Pakai kalkulator ya, ngitungnya ya. Ini juga sebaliknya, semua dilengkapi. Ini agak PR memang ya. Namanya juga PR. Jadi banyak kerjaannya. Nah, kalau yang ini juga hitungan biasa nih, tinggal disesuaikan aja sama rumus-rumus yang udah saya jelaskan tadi. Baik, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih ya sudah dengar video ini, nonton video sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar di kelas chat room ya, atau kita mungkin bisa diskusi langsung di Google Meet. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.